Nama saya Tegar Fanada dari kelas 12 TKR 1, absen 35. Di sini saya akan membuat video tentang pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Di sini persiapan memakai APD, memakai sarung tangan. Memakai helm. Alat. Mulai tester siap, avo siap, obeng siap, avometer siap, tang siap, sikat besi siap. Ya. Siap. Selanjutnya memasang fender cover. Pak. Pasang fender cover bagian tengah. Ya on. Ini fender cover bagian kanan. Bagian kanan. Alam mau ke kanan. Memasang fender cover. Kita siapkan. On. Biru. Anda memasang setir cover dan tanggai. Acara kita pakai ini. Saya akan melihat spesifikasi primer coil di buku manual, workshop manual. Di sini primer coil tahanan pada coil primer saat dingin 1,35 sampai 2,09 ohm dan saat panas 1,71 dan 2,46 ohm. Ya, saya akan membacakan bearing diagram pengapian. Di sini dari baterai ke fuse, lalu ke kunci kontak on menuju ke coil, dari coil menuju ke distributor. Selanjutnya saya akan menentukan letak dan besarnya fuse engine. Ayo ikut saya, ayo. Di sini besarnya 10 ampere warna merah. Selanjutnya saya akan memelihara atau servis engine dan komponen-komponennya. Yang pertama oli level dan kualitas oli.
Kombinasi gue. Permintaan level dan kualitas oli. Level oli berada di bawah F dan kualitas jelek bercampur dengan air. Nah, kelepan oli bara. Ya, saya akan memeriksa celah gap, katup dan setel bila diperlukan. Saya akan mengetopkan ini ke top 1. Nggak video. Komplain. Setelah ditopkan, saya akan mengukur celah katup dengan menggunakan Fowler gig. Di celah pertama menggunakan spesifikasi 30 mm. Celah pertama dengan spesifikasi pas, tidak perlu di setel. Selanjutnya di celah katup kedua dengan menggunakan spesifikasi 20 mm. Di sini pas, tidak perlu di setel. Celah ketiga menggunakan spesifikasi 30 mm. Di sini celah katup pas, tidak perlu di setel. Selanjutnya celah katup kelima menggunakan 30 mm. Di sini spesifikasi pas, tidak perlu di setel. Selanjutnya di sini saya akan nyal katup ke top 4. Pemeriksaan celah katup top 4 mengukur dengan menggunakan Fowler gig di ukuran 20 ml. Spesifikasi pas. Katup ke-6 menggunakan ukuran 20 mm. Spesifikasi pas. Selanjutnya katup ke-7 menggunakan Fowler gig spesifikasi 20 mm. Di sini spesifikasi pas. Selanjutnya di katup ke-8 menggunakan 30 mm. Di sini spesifikasi pas. Semua celah katup tidak perlu di setel karena sudah sesuai spesifikasi. Selanjutnya saya akan mengecek kompresi pada mesin. Itu bisa tadi? Starter. Di sini menunjukkan di angka 11 9 select. Selanjutnya saya akan mengecek di silinder 2. Starter. Di sini menunjukkan di angka 9,5, 9 bagus. Selanjutnya saya akan mengecek di silinder 3. Starter. Di sini menunjukkan di angka 11 9 select. Selanjutnya ngecek di silinder 4. Starter. Di sini menunjukkan di angka 9,5. Spesifikasi bagus. Saya akan menggambarkan alur urutan pengencangan baut pada kepala silinder. Pengencangan dari baut tengah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dimulai dari tengah ke samping-samping. Kita akan mengecek sistem pendingin. Kita cek
kondisi fan belt dan tegangan fan belt. Ngecek tegangan V-belt menggunakan scale spring dan menggaris. Di sini kita tarik sampai ke 15 kg. Keregangan V-belt yaitu berada di 10 mili atau 1 cm. Mengecek kondisi V-belt. Kondisi V-belt baik, tidak ada keretakan. Mengecek tekanan tutup radiator menggunakan radiator tester. Kita copot tutup radiator. Kita pompa sampai berada di 0,9 PSI. Jarum turun, berarti kondisi tutup radiator bocor, kondisi jelek. Pengecekan kondisi radiator. Kita pompa sampai ke 1 bar. Oke, sekarang sudah ada di 1 bar. Jarum tidak turun, tidak ada kebocoran, berarti kondisi baik. Mengecek saluran pendingin secara visual. Saluran pendingin baik, tidak ada kebocoran, tidak ada yang lecet, kondisi baik. Selanjutnya pengecekan reservoir. Air berada di antara low dan full, berarti simpulan air jelek, tidak sesuai spesifikasi. Saya akan mengecek sistem bahan bakar, saringan udara, dan saringan bahan bakar dan pipa atau selang aliran. Kita ambil saringan udara. Di sini kotor dan perlu dibersihkan. Selanjutnya saya akan mengecek saringan bahan bakar. Ini saringan bahan bakar masih bagus, tidak ada yang retak, dan selang pipanya masih bagus. Selang pipa kerotoknya masih bagus, tidak ada yang pecah, tidak ada yang bocor. Saya akan memeriksa berat jenis baterai. Kita membuka dengan tang lancip. Pemeriksaan dengan hidrometer. Sel 1 berada di 1175, warna merah, jelek, kesimpulan jelek. Sel 2 berada di 1175, kesimpulan jelek. Sel 3 berada di 1175, warna merah, kesimpulan jelek. Sel 4 berada di 1175, warna merah, kesimpulan jelek. Sel 5 berada di 1175, warna merah, kesimpulan jelek. Sel 6 berada di 1150, warna merah, kesimpulan jelek.
Setelah ini saya akan membersihkan tutup baterai. Setelah dibersihkan kita pasang kembali. Saya ngecek kondisi terminal baterai. Terminal masih bagus, ada lecet-lecet sedikit tapi tidak ngaruh. Ngecek kondisi bodi aman, nggak ada yang retak, nggak ada kebocoran. Ngecek ketinggian air baterai. Ketinggian air baterai berada di upper level, kesimpulan masih bagus. Ngecek tegangan baterai. Tegangan baterai berada di 13 volt, kesimpulan masih bagus. Ini saya akan memeriksa sistem pengapian, mengecek celah busi silinder. Sebelum mengecek celah busi silinder, mari kita lihat spesifikasinya. Setel celah busi, celah elektroda busi dengan hati-hati. Tekuklah elektroda keluar agar diperoleh celah yang benar. Celah elektroda spesifikasi di 0,8 mm. Sebelum mengecek kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan amplas. Busi 2, busi 3, busi 4. Kan lalu kita mengecek celah busi menggunakan filler gauge dengan ukuran 0,8 mm. Busi pertama masih bagus, masih sesuai spesifikasi layak digunakan. Busi kedua juga masih bagus, pas, masih sesuai spesifikasi. Busi ketiga agak longgar, tapi masih bisa digunakan. Busi keempat masih pas, masih sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya saya akan mengecek kondisi busi. Kondisi busi di sini, busi pertama masih bagus, berwarna hitam kering. Busi kedua bagus, berwarna hitam kering. Busi ketiga warna hitam kering, masih bagus. Busi keempat warna hitam kering dan masih bagus dan layak digunakan. Selanjutnya kita mengecek tahanan kabel tegangan tinggi. Sebelum mengecek, kita lihat dulu spesifikasi di buku manual. Spesifikasi tahanan maksimum 25 kilo ohm per kabel. Kita cek menggunakan mikrometer. Kita cek kabel pertama. Kita putar kesatuan ohm. Di sini menunjukkan di angka 1069 kilo ohm. Kita ngecek kabel kedua. Kabel kedua menunjukkan
di angka 1193. Kabel ketiga. Ini menunjukkan angka di 868 kilo ohm. Kabel keempat. Di sini menunjukkan di angka 1278. Selanjutnya mengecek kabel koil. Di sini menunjukkan di angka 2388 kilo ohm. Selanjutnya kita mengecek tahanan primer coil. Di sini kita bisa lihat memeriksa tahanan primer coil menggunakan ohmmeter ukuran tahanan antara terminal plus dan terminal min. Tahanan pada coil primer dengan spesifikasi saat dingin 1,35 sampai 2,09 ohm. Panas berada di 1,71 sampai 2,46 ohm. Sebelum menggunakan, kita mengkalibrasi multimeter terlebih dahulu. Di sini menunjukkan di angka 0 ohm. Berarti spesifikasi jelek, tidak bagus. Selanjutnya kita mengukur tahanan sekunder coil. Di sini kita bisa lihat tahanan sekunder coil menggunakan ohmmeter ukuran tahanan antara terminal B dan terminal tegangan tinggi. Tahanan pada coil sekunder dengan spesifikasi dingin berada di 8,5 sampai 14,5 kilo ohm. Panas berada di 10,7 sampai 17,1 kilo ohm. Nah, di sini menunjukkan di angka 14 kilo ohm. Berarti spesifikasi masih bagus dan layak digunakan. Selanjutnya mengecek kondisi distributor shaft. Di sini bisa dilihat kondisi distributor shaft masih bagus, tidak ada keretakan dan masih layak digunakan. Selanjutnya mengecek kondisi rotor. Ini kita jabut terlebih dahulu dan di sini kita bisa dicek ya. Di sini kondisi rotor berkarat, berjamur dan perlu dibersihkan. Selanjutnya kita mengecek kondisi tutup distributor. Kita mengecek tutup distributor menggunakan filler gig dengan spesifikasi 45 mili. Ini tutup distributor masih bagus sesuai spesifikasi. Selanjutnya kita mengecek kondisi tutup distributor. Nah, di sini tutup distributor masih bagus, tidak ada keretakan, masih layak digunakan. Selanjutnya kita mengecek selah platina. Di sini mengecek selah platina menggunakan filler gig dengan spesifikasi 45 mm. Di sini celah platina masih bagus, masih sesuai spesifikasi, masih layak digunakan. Selanjutnya mengecek kondisi governor
adventure. Di sini bisa dilihat kalau diputar ke arah jarum jam bisa kembali lagi, berarti masih bagus. Dan kalau diputar dan tidak bisa kembali lagi berarti jelek. Selanjutnya kita mengecek kondisi vakum adventure. Di sini kita mengecek dengan cara ditiup. Kondisi bagus, tidak ada kebocoran, angin tidak keluar dari lubang yang ditutup. Saya akan memeriksa analisis kendaraan. Yang pertama, saya akan mengecek idling speed RPM. Di sini menggunakan touch wheel tester. Yang merah ke positif coil. Di sini menunjukkan di angka 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 dikali 100 sama dengan 1400. Jadi kesimpulannya RPM pada idling speed di angka 1000. Selanjutnya ke kondisi ke suhu duel. Di sini suhu duel menunjukkan di angka 5. Di sini duel menunjukkan di angka 25 derajat. 25 derajat dikali 2 sama dengan 50. Berarti suhu duel di sini menunjukkan di angka 50 derajat. Loh. Selanjutnya saya akan melakukan inclination tuning. Ini yang merah kita pasang ke baterai plus. Dan yang hitam ke min. Dan yang ini kita pasangkan ke kabel busi pertama. Dan ini kita tembakkan ke fan belt, ke puli. Dan ini kita tembakkan ke puli. Nah, seperti inilah cara speed. Oke, selanjutnya saya akan melakukan analisis gas blang menggunakan gas analyzer. Yang pertama kita masukkan dulu ini ke knalpot. Setelah itu kita pencet NMIS, tunggu sampai stabil. Jika sudah stabil, kita pencet hold pin 2 kali. Lalu masukkan plat nomor pada mobil. Lalu kita pencet hold print. Ini hasilnya. Akan mengecek unit kopling. Yang pertama di sini saya akan mengecek kondisi kabel atau rawat kopling. Di sini unit kabel. Di sini kabel tidak ada lecetan, tidak ada yang sobek, masih aman. Selanjutnya mengecek jarak bebas pedal. Di jarak awal berada di 16 cm. Selanjutnya jarak bebas dengan cara ditekan. Di sini berada di 12 cm. Jadi selisih jarak awal dan jarak bebas adalah 4 cm. Melakukan
Balancing satu roda. Pertama pasang ban. Pasang ini lu pengapit Junjung. Lanjutnya nyalakan mesin balancing. Yang pertama kita mencari jadi 9,5. B yang B berada di 4,5. Selanjutnya D Helmnya ukuran roda 13. Nyalakan. Keolengan roda dalam 55 dan keolengan roda luar 194. Selanjutnya kita pasang timbal dengan berat 5 gram. Selanjutnya di bagian luar dengan berat 10 gram. Saya akan mengecek sistem starter, sistem pull in dan hold in. Kabel pertama kita tempelkan ke terminal min ke body starter. Setelah itu kabel jumper kedua tempelkan ke terminal C. Setelah itu kabel jumper yang satunya lagi ke plus dan ditempelkan ke terminal 50 dan terjadi pull in. Saat pull in, gear pinion maju ke depan, dan ketika lock in, kabel terminal C dilepas dan gear pinion tidak masuk ke dalam. Setelah itu pengecekan tanpa beban. Kabel jumper kedua dipindah ke kabel jumper plus. Kemudian kabel jumper kedua kita pindah ke terminal 30 dan yang kabel jumper satu pindah ke terminal 50. Dan jadilah pengujian tanpa beban. Saya akan mengecek sistem pengujian, pengecekan hubungan antara terminal regulator. Yang pertama terminal IG dan F. Di sini spesifikasi pada posisi bebas 0 ohm dan ditarik masuk kira-kira 11 ohm. Di sini terminal IG berwarna merah putih dan terminal F berwarna hijau putih. Di sini di posisi bebas berada di 0 ohm, kesimpulan bagus. Dan ketika di posisi tertutup berada di 0 ohm, kesimpulan jelek. Selanjutnya kita mengecek terminal L dan E. Di sini bisa kita lihat spesifikasi posisi bebas berada di 0 ohm dan ketika ditarik masuk kira-kira 100 ohm. Di sini yang terminal L berwarna putih kuning dan terminal E hitam putih.
Di sini saat posisi bebas berada di 0 ohm. Kesimpulan bagus. Ketika berada di posisi tertutup berada di 10 ohm. Kesimpulan jelek. Selanjutnya mengukur terminal B dan E. Di sini bisa kita lihat spesifikasi saat posisi bebas tak terbatas dan saat ditarik masuk kira-kira 100 ohm. Terminal B kabel berwarna putih dan terminal E kabel berwarna hitam putih. Di sini posisi bebas tak terbatas dan saat ditarik masuk berada di 10 ohm. Kesimpulan jelek. Selanjutnya mengukur terminal BL. Bisa kita lihat di sini spesifikasi tahanan bebas tak terbatas dan saat ditarik masuk 0 ohm. Terminal B kabel berwarna putih dan terminal L kabel berwarna kuning. Di sini jarum menunjukkan pada tak terbatas dan di sini saat ditarik masuk berada di 0 ohm. Kesimpulan bagus. Selanjutnya mengukur terminal N dan E. Kita lihat di sini terminal N dan E berada di spesifikasi kira-kira 23 ohm. Di sini terminal N kabel berwarna biru putih dan terminal E kabel berwarna hitam putih. Di sini jarum menunjukkan di angka 0 ohm. Spesifikasi jelek. Jadi kesimpulan pada sistem pengisian pengecekan antar hubungan terminal regulator jelek. Selanjutnya saya akan mengecek tegangan pada sistem pengisian menggunakan multitester. Di sini menunjukkan di 12 volt dan saat starter dinyalakan, mesin dinyalakan, di sini menunjukkan di 14 volt, berarti sistem pengisian bagus, dapat menyimpan pengisian.